Selamat siang Sobat Lipuntar 1, bertemu lagi dengan saya Glina dalam segmen Geledah Hukum. Perkembangan terbaru dari Pengadilan Tipikor Jakarta, putusan kasus Joko Chandra terbagi menjadi dua klaster. Yang pertama terkait penyuapan Jaksa Pinangki dan yang kedua adalah penyuapan Irjen Napoleon Bonaparte oleh Joko Chandra untuk penghapusan status DPO dan Red Notice atas dirinya. Kini, kasus Red Notice juga turut menyeret nama-nama lain ke meja hijau akibat menerima suap dari Joko Chandra. Dan masih terus diadili. Ketiga terdakwa tersebut adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Tommy Soehardi, dan Brigjen Prasetya Utomo. Mari kita geledah sidang kasus Red Notice ini bersama narasumber kita, Zahra Zafira, selaku praktisi dan pengamat hukum. Halo Mbak Zahra, selamat siang, kabar baik dan sehat? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Terkait dengan topik pembicaraan kita siang ini, yaitu kasus suap Red Notice Joko Chandra, mungkin banyak dari Sobat Lipuntar yang belum tahu bagaimana kronologisnya. Apakah bisa dijabarkan secara singkat? Ya, baik. Saya akan menjelaskan kronologisnya berdasarkan dari keterangan terdakwa Joko Chandra atas kasus suap ini. Pada awalnya, ini merupakan langkah dari Joko Chandra untuk menghapus namanya dari list DPO atau daftar pencarian orang. Selain itu, ia juga ingin menghapus namanya dari list Red Notice. Kemudian, beliau, Joko Chandra, menyuap Irjen Napoleon Bonaparte melalui Tommy Soehardi sebesar 7 miliar rupiah yang diberikan dalam pecahan dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Kemudian, pada 14 April 2020, Irjen Napoleon Bonaparte ia langsung melaksanakan rapat tanpa undangan dan juga tanpa notulen rapat. Dari situ terbitlah faksimili yang kemudian ia serahkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI sebagai konfirmasi penghapusan nama Joko Chandra dari daftar Red Notice. Nah, inilah merupakan salah satu awal dari kasus ini. Selain itu, Joko Chandra bahkan pernah masuk ke Indonesia tanpa dicekal. Hal ini berkat dari surat jalan palsu yang diberikan Brigjen Prasetya Utomo. Selanjutnya Mbak Zahra, menurut Anda atas kronologis di atas, apa sih dakwaan dalam kasus Red Notice ini? Berdasarkan surat dakwaan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dan juga Brigjen Prasetya Utomo didakwa melanggar pasal 5 ayat 2, junto pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor. Junto pasal 55 ayat 1 kelas 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan perkiraan hukuman paling sedikit pidana penjara yaitu 1 tahun dan paling banyak pidana penjara 20 tahun. Sedangkan untuk denda sendiri paling banyak sebesar 50 juta dan paling sedikit sebanyak 50 juta dan paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk Tommy Soehardi dan juga Joko Chandra, ia didakwa telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan perkiraan hukumannya bagi Joko Chandra dan juga Tommy Soehardi adalah sebesar 1 tahun paling sedikit dan juga paling lama 5 tahun. Untuk dendanya sendiri paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Oke, nah untuk dakwaan tersebut nih Mbak, apakah sudah terpenuhi unsur tindak pidana yang dimaksud undang-undang? Nah, dalam kasus ini apabila kita amati sudah terpenuhi. Contohnya pada pasal 5 huruf A Undang-Undang Tipikor yang disebutkan bahwa memberi sesuatu atau hadiah kepada pegawai negara dengan maksud supaya ia melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian pada pasal 5 huruf B Undang-Undang Tipikor disebutkan juga memberi sesuatu atau hadiah atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Jelas sekali bahwa memberi sesuatu atau hadiah yang memang dilakukan berupa suap oleh Joko Chandra melalui Tommy Soehardi untuk Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetya yang kemudian pembagiannya dibuat sedemikian rupa.
Kemudian juga suap itu dimaksudkan atas sesuatu yang berhubungan dengan jabatan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajibannya, yaitu untuk menghapus nama Joko Chandra dari DPO, dari list daftar pencarian orang, dan juga list red notice tanpa alasan yang jelas dan konkret. Kemudian juga pada pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor disebutkan bahwa pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Lebih lanjut, pada pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor juga menyebutkan bahwa pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Dalam hal ini, jelas penerima suap yaitu Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetyo dan Tommy Soehardi mengetahui betul alasan mereka memperoleh suap tersebut agar melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan tetapi bertentangan dengan kewajibannya. Baik Mbak Zahra, sekarang saya ingin menanyakan lagi, apakah pengadilan memiliki bukti untuk membuktikan dakwaan tersebut? Ya, kalau berbicara tentang pembuktian sendiri, dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada 5 alat bukti yang sah, yaitu yang pertama ada keterangan saksi, kemudian ada keterangan ahli, keterangan surat, keterangan petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Kemudian bukti minimal yang harus dipenuhi dalam peradilan itu minimal 2 alat bukti dari 5 unsur yang tadi telah disebutkan dalam pasal 184. Nah, dalam kasus ini alat bukti yang dihadiri sejauh ini berupa yang pertama itu ada keterangan saksi, dihadirkan ada 4 orang saksi. Kemarin itu ada 2 dari anggota Polri yang berhubungan dengan Irjen Napoleon Bonaparte, kemudian juga 2 orang dari pegawai dari Joko Chandra. Nah, kemudian yang kedua, ada bukti berupa keterangan saksi, itu yang dihadirkan adalah faksimili yang tadi telah disebutkan, kemudian surat-surat lain yang menyatakan permohonan pencabutan status red notice atas nama Joko Chandra, yang kemudian secara tiba-tiba disetujui oleh Irjen Napoleon Bonaparte tanpa alasan. Kemudian ada juga surat-surat palsu lainnya dari Brigjen Prasetyo dan surat-surat yang mungkin tidak dipublikasikan ke media. Kemudian ada bukti petunjuk berupa rekaman CCTV di kantor Irjen Napoleon Bonaparte dan juga kwitansi bukti penerimaan uang dari Joko Chandra untuk Tommy Soehardi. Setelah itu dari keterangan terdakwa sendiri ada keterangan dari Joko Chandra dan juga keterangan dari Tommy Soehardi. Dan kemudian bukti-bukti lainnya yang mungkin tidak tersebutkan atau tidak dipublish pengadilan ke media. Namun dalam substansi bukti sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada bukti yang relevan atau berhubungan dengan kasus dan juga ada bukti yang admissible atau dapat diterima. Nah, di sini kita harus hati-hati karena bukti yang relevan atau berhubungan dengan kasus belum tentu dapat diterima. Sedangkan bukti yang dapat diterima itu sudah pasti relevan dengan kasusnya. Baik, terima kasih Mbak Zahra atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kami punya tayangan terkait pembuktian dalam kasus red notice ini. Silahkan disimak. 2 informasi yang berbeda, pasti ada yang tidak benar. Itu rumusnya. Jangan sudah menganggap bahwa bisa saudara senanya ngomong gitu. Tidak begitu. Nah, betul sekali. Tayangan tadi itu merupakan salah satu contoh yang saya maksud mengenai bukti yang relevan tapi tidak admissible. Karena bukti yang dihadirkan berupa keterangan saksi itu sebenarnya sudah berkaitan dengan kasus, tetapi ketika ia memberikan keterangannya ternyata tidak dapat diterima oleh hakim karena tidak konsisten. Nah, sehingga ini menjadikan keterangan saksi ini menjadi bukan suatu bukti yang kuat. Kayak begitu.
Menurut pendapat saya, kasus red notice ini adalah salah satu kasus yang rumit dan juga complicated. Banyak pihak-pihak di tengah jalan yang tiba-tiba terungkap, sehingga pemeriksaan dan penyidikannya pun harus dilakukan secara seksama dan juga hati-hati. Seperti yang tadi saya katakan juga, sepanjang persidangan ini, bukti-bukti yang diberikan sebenarnya belum sempurna dan juga belum cukup kuat. Sehingga ada baiknya para jaksa dan juga hakim melakukan ini dengan tidak terburu-buru dan dengan sangat teliti. Wah, terima kasih banyak Mbak Zahra atas sharingnya hari ini di segmen Geledah Hukum. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, dan kami harap semoga sobat-sobat Lipuntar juga bisa menambah wawasan dari obrolan kita tadi. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.